Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Adik-adik tersayang, jumpa lagi di Muhammad Teladanku di buku ke-7 Mempertahankan Islam. Nah, kita sudah ada di bagian ke-22 ya adik-adik ya. Sebelum kita mulai, adik-adik tersayang jangan lupa sholat dan doakan kedua orang tua kita ya. Yuk kita mulai di halaman pertama. Bahaya apabila tidak ada jihad. Oke, di buku sebelumnya kita sempat bacakan buku di buku ke-6 ya adik-adik ya. Itu adalah tentang jihad. Nah, sekarang kira-kira apa ya bahaya apabila tidak ada jihad? Oke, kakak bacakan ya. Suatu hari, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang pergi berjihad di jalan Allah, tetapi dalam hati sebenarnya ia menginginkan harta rampasan perang yang banyak?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada pahala baginya." Jadi, jelaslah adik-adik tersayang, orang harus ikhlas dalam berjihad. Tujuannya untuk membela dan memuliakan Islam semata-mata. Namun, bagaimana jika ada orang yang tidak pernah ingin berjihad? Mengenai orang-orang seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu kaum tidak akan meninggalkan jihad kecuali jika ingin Allah menimpakan azab yang merata kepada seluruh anggota mereka. Hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Bakar. Ini adalah ilustrasi seseorang yang datang kepada Rasulullah ya adik-adik ya. Nah, dia berniatan bagaimana ya kalau dia itu mau berjihad tapi tujuannya untuk mendapatkan harta ya adik-adik ya. Ternyata ketika mendapatkan harta rampasan perang itu menjadi niatannya, maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ya. Pada saat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menghadap kepada Allah dengan tidak ada bekas dari jihad, ia bertemu kepada Allah dengan berbibir sumbing. Wah, kalau gitu kita niatkan ketika adik-adik tersayang sedang menuntut ilmu, kita niatkan untuk berjihad ya adik-adik ya. Oke, supaya kita mendapatkan pahala jihad. Oke adik-adik tersayang, seorang ulama besar bernama Muhammad Abduh menjelaskan bahwa jihad itu tidak semata berperang melawan musuh, tetapi juga memajukan pendidikan, dakwah, pertukangan, kerajinan, pertanian, membangun negara, serta meninggikan akhlak dan derajat suatu umat. Mengapa demikian? Karena barisan tentara yang berhadapan dengan musuh tidak akan mampu bertahan kecuali di belakangnya terdapat pemerintahan yang teratur rapi, yang mempunyai pabrik persenjataan lengkap dan mempunyai dukungan perbekalan yang cukup untuk dikirim ke medan perang. Jadi, melaksanakan jihad dalam berbagai bentuk sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Bayangkan saja, jihad diperintahkan Allah dalam Al-Quran sebanyak puluhan ayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan jihad dalam ratusan hadis dan mencontohkan pergi berperang beberapa kali. Inginkah kalian mengetahui apa yang terjadi saat kaum muslimin pertama kali turun ke medan perang? Nah, adik-adik penasaran? Ya, sebelum kita lanjut, kita baca ini dulu bersama ya adik-adik ya. Perang bagi kaum muslimin. Bagi kaum muslimin, mempersiapkan perang justru bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Kaum muslimin berperang untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga hak semua orang
baik kaya maupun miskin terlindungi. Baik adik-adik tersayang, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, pasukan-pasukan awal. Pasukan-pasukan awal, adik-adik tersayang, pasukan Muslimin yang pertama dipimpin oleh paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa paman Rasulullah yang gagah adik-adik? Yang tidak sengaja masuk ke dalam Islam gara-gara membela Rasulullah ketika itu dicaci maki sama orang-orang Quraisy. Oke, masih ingat ya? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika itu pasukannya terdiri dari 30 orang kaum muhajirin tanpa disertai oleh orang Ansar. Bendera putih berkibar di depan pasukan ketika mereka berangkat meninggalkan Madinah. Tujuan mereka adalah mencegat kafilah dagang Quraisy yang baru saja kembali dari Syam. Hamzah memimpin pasukannya sampai ke Is di tepi Laut Merah. Di tempat itu mereka bertemu dengan 300 orang pasukan Quraisy yang sedang mengawal kafilah dagang mereka pulang. Orang Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Hamzah menoleh meneliti wajah pasukannya satu persatu. Setiap orang dari mereka harus melawan 10 orang musuh. Namun Hamzah tidak melihat adanya rasa gentar di wajah pasukannya. Semuanya bersikap teguh dan benar-benar siap untuk terjun bertempur, menang atau mati syahid. Maka dari itu, Hamzah memimpin 30 orang pasukannya maju ke arah 300 musuh yang juga telah siap dengan semua senjatanya. Namun, sebelum pertempuran terjadi, datanglah Majdi bin Amr, kepala Bani Zamrah. Dia bermaksud mendamaikan. Lalu kedua pasukan pun saling berpisah tanpa bertempur. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Ubaidah bin Al-Haris dengan membawa 60 orang pasukan muhajirin tanpa Ansar. Ubaidah bertemu dengan 200 orang pasukan Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan di Wadi Rabiq. Kedua pasukan bertempur dari jarak agak jauh dengan cara saling melepaskan anak panah. Saat itu, dari pihak Islam, Sa'ad bin Abi Waqqaslah yang pertama kali menembakkan panah. Itulah anak panah pertama yang dilepaskan untuk berperang dalam sejarah Islam. Dalam pertempuran itu, kaum musyrikin ketakutan dan mengundurkan diri. 2 orang di antara mereka, Miqdad al-Aswad dan Utbah bin Ghazwan, menyerahkan diri kepada pasukan Islam. Keduanya lalu menjadi muslim yang ikhlas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 8 orang, menurut riwayat lain 20 orang, ke daerah Hijaz. Namun ia dan pasukannya kembali karena tidak bertemu dengan musuh. Sebagai pemimpin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saja mengirimkan para sahabatnya untuk bertempur, tetapi juga berangkat memimpin pasukannya sendiri ke medan perang. Bagaimana kisahnya? Kita baca dulu bersama ini adik-adik. Dilarang lari dari pertempuran. Kecuali karena taktik, mundur dari medan tempur dikutuk Allah. Selain tindakan pengecut, karena lebih mencintai hidup sendiri. Lari dari pertempuran sangat berbahaya karena dapat membuat orang-orang yang lain ikut mundur sehingga mengacaukan konsentrasi pasukan. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya ke halaman berikutnya. Rasulullah memimpin pasukan. Setelah 12 bulan tinggal di Madinah. 12 bulan berarti berapa tahun adik-adik? Oke, terhitung 1 tahun ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan ke Abwah. Kepemimpinan kota Madinah diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Beliau mencari pasukan Quraisy, tetapi tidak beliau jumpai. Kesempatan itu digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat persekutuan dengan Bani Zamrah. Sebulan kemudian,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah dengan memimpin 200 orang pasukan muhajirin dan ansar. Sasarannya adalah kafilah dagang Quraisy yang terdiri atas 2.500 unta dengan 100 pasukan pengawal. Kafilah itu dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukannya ke Buat, tetapi kafilah itu lolos karena telah mengambil jalan lain. 2 atau 3 bulan kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepemimpinan kota kepada Abu Salamah. Dan 2 atau 3 bulan kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepemimpinan kota kepada Abu Salamah bin Abdul Asad dan keluar dengan memimpin lebih dari 200 orang pasukan. Pasukan terus maju dengan semangat menggebu sampai ke daerah Usyairah di pedalaman Yanbu. Sasarannya lagi-lagi kafilah Quraisy yang kali ini diketuai Abu Sufyan. Sekitar sebulan lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tinggal di sana. Namun kafilah yang ditunggu kembali berhasil meloloskan diri ke Syam melewati jalan yang lain. Akan tetapi penantian ini tidak sia-sia. Beliau berhasil mengajak Bani Mudlij dan beberapa suku lain bersekutu memihak kaum muslimin. Nah, adik-adik tersayang, dengan semua tindakan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertujuan merebut jalur dagang Quraisy ke daerah Syam. Semua suku di sekitar jalur dagang itu telah berhasil ditarik ke pihak kaum muslimin. Ini adalah tindakan yang sangat cerdas, sebab dengan demikian kafilah Quraisy tidak dapat lagi berlindung kepada siapapun apabila suatu saat pasukan muslimin berhasil memburu mereka. Baru 10 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah. Sepulang dari daerah Usyairah, tiba-tiba seseorang bernama Qurs bin Jabir merampok sejumlah unta dan kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memimpin pasukan pemburu. Kepemimpinan kota Madinah beliau serahkan kepada Zaid bin Harisah. Pasukan Muslim menelusuri jejak Qurs sampai ke lembah Safawan di Badar. Namun Qurs berhasil meloloskan diri. Semua taktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirimkan berbagai pasukan telah menimbulkan rasa takut pada orang-orang yang tidak menyukai Islam. Namun demikian, mereka mempunyai cara-cara lain untuk menggoyahkan keimanan kaum muslimin. Apa yang kali ini mereka lakukan adik-adik? Yuk sebelum kita lanjut, kita baca lagi. Salat dan zikir. Agar pasukan muslim tabah menjalani pertempuran yang keras, mereka dianjurkan melakukan 2 hal. Salat dan zikir mengingat Allah. Orang beriman juga harus bersikap tenang menghadapi lawan yang berjumlah lebih besar. Karena tidak selalu jumlah besar menjanjikan kemenangan adik-adik. Nah, menurut riwayat banyak dari kaum muslimin ya yang dipimpin oleh Rasulullah itu di awal-awal pasukannya sedikit adik-adik, bisa 3 kali lipat lebih kecil daripada pasukan musuh seperti itu ya, tetapi mereka diberikan kemenangan oleh Allah. Karena itu mereka diberi kekuatan oleh Allah, keimanan yang kuat dengan cara sholat dan berzikir ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir dikultuskan. Adik-adik tersayang, sudah beberapa lama putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah, terserang sakit dan tidak kunjung sembuh. Musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Yahudi dan orang-orang munafik mulai menyebarkan desas-desus. Kalau memang Muhammad itu seorang nabi, tentu ia dengan mudah bisa menyembuhkan penyakit putrinya. Jangan-jangan ia memang bukan seorang nabi, melainkan tukang sihir, timpal yang lain.
Dulu di Mekah, sihirnya berhasil memikat banyak orang, tetapi di sini ternyata tidak mempan. Desas-desus yang beredar gencar membuat keimanan sebagian orang mulai goyah. Orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay semakin bersemangat mengatakan ini dan itu tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu, sebagian Muslim bangkit amarahnya. Mereka melawan desas-desus itu dengan sanjungan, pujian, dan pemujaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang mati pun tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa. Demikian kata mereka. Mendengar hal-hal seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera datang dan berkata, "Janganlah kalian menyanjung-nyanjung diriku. Bagaimana kami tidak akan menyanjung dirimu ya Rasulullah? Bukankah engkau adalah pemimpin kami semua?" Beliau menggeleng. Beliau kemudian berkata bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. Ia tidak dapat menolak atau menyembuhkan penyakit apabila hal itu memang sudah dikehendaki Allah. Beliau adalah manusia yang juga dapat menangis, tertawa, kepayahan, kesegaran, tidur, marah, senang, lapar, dahaga, makan, dan perlu pergi ke pasar seperti orang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menderita sakit. Seorang tabib dipanggil datang untuk melakukan penyembuhan. Tabib itu melakukan pembekaman agar darah yang mengandung penyakit keluar. Namun begitu, darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Tabib yang suka menyanjung itu menjilati darah beliau. Segera saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tabib itu dengan keras sambil berkata, "Semua darah haram, semua darah haram." Demikianlah, di satu sisi ada orang yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara di sisi lain banyak orang yang justru memuja beliau secara berlebihan. Oke, kita baca bersama nih ya. Walaupun sedang sakit, apabila Fatimah datang berkunjung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bangun, memeluk putrinya itu, memegang tangannya, dan mendudukkannya di samping beliau. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang berkunjung, Fatimah juga selalu memeluk ayahnya itu. Di penghujung hayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras. Namun, ketika Fatimah datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyambut, memeluk, dan menghibur putrinya itu. Betapa sayangnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putri beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya ya adik-adik. Keutamaan ilmu. Agar para sahabatnya tidak terjebak sehingga menyanjung dirinya secara berlebihan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin giat mengajarkan ilmu kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaran Islam yang kubawa bukan untuk mengagung-agungkan diriku, tetapi justru untuk mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang lebih utama daripada manusia lain kecuali ketakwaannya. Ajaran Islam yang kubawa mengajarkan persaudaraan dan persamaan, sehingga tidak ada lagi orang miskin berlutut kepada orang kaya, karena semua orang sama dan bersaudara. Ajaran Islam datang untuk membebaskan setiap orang dari kekuasaan tukang-tukang sihir dan patung-patung, sehingga tidak ada lagi orang yang menyembah patung yang tidak bisa apa-apa. Juga agar tidak ada lagi orang yang takut kepada tukang sihir, karena semua yang dilakukan para tukang sihir tidak lain hanyalah tipuan yang menyesatkan.
disebutkan. Begitu ya adik-adik ya. Tuh, ternyata di zamannya Rasulullah juga kita para sahabat menuntut ilmu ya adik-adik ya. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib sampai ke liang lahat ya. Jadi adik-adik tersayang istiqomah ya. Kalau sekolah adik-adik bersabar ya. Oke, bersabar dan tetap semangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak dan memerhatikan wajah para sahabatnya. Beliau membiarkan para sahabatnya meresapi yang baru saja beliau sampaikan. Kemudian perlahan beliau berkata agar para sahabatnya giat menuntut segala macam ilmu yang berguna. Beliau pun sampai bersabda, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Mendengar itu, sebagian sahabat terperangah seolah baru mengerti. Beberapa di antaranya tertunduk malu. Maklum, mereka selama ini menganggap beribadah seperti puasa pada siang hari dan sholat pada malam hari adalah segala-galanya sampai melupakan istri dan keharusan mencari nafkah. Perasaan menyesal timbul ketika mendengar kelanjutan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa beliau sendiri makan, minum, memerhatikan istri, dan mencari rezeki yang halal. Beliau mengajak agar para sahabat tidak berlebihan dalam beribadah. Seorang sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang yang sangat dalam imannya, selalu memperbanyak sholat, sedekah, dan saum, tetapi ia suka menyakiti hati tetangganya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tegas, "Jika terus menyakiti hati tetangganya, ia akan masuk neraka." Namun adik-adik tersayang, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat dikecewakan oleh orang yang sangat beliau kasihi. Siapakah dia? Tuh, penasaran ya adik-adik ya? Tunggu sebentar, kita baca dulu yang ini bersama-sama ya. Wali dan sahabat Allah. Islam sangat memuji orang yang tekun mencari pengetahuan, menjadikan mereka wali dan sahabat Allah, serta menempatkan nilai tintanya di atas nilai darah syuhada. Islam juga mengingatkan, tidak ada jalan pintas menuju ilmu. Jalan menuju ilmu sukar, panjang, dan menghabiskan banyak waktu. Tuh ya adik-adik ya, jadi kalau kita sedang belajar, adik-adik sabar ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, siapakah yang disebutkan tadi? Orang yang sangat beliau kasihi ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa adik-adik. Nih ya. Nah, Hamzah bertobat. Nah, siapa Hamzah ini adik-adik? Masih ingat ya? Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah. Oke, kita bacakan ya. Orang yang beliau kasihi itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu telah berusia 55 tahun. Sebelum memeluk Islam, Hamzah suka pergi ke tempat hiburan pada malam hari dan meminum minuman keras. Hal itu memang begitu wajar terjadi di kalangan orang-orang Arab. Begitu memeluk Islam, Hamzah langsung meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Namun, sepulang dari tepi pantai Laut Merah, Hamzah kembali pada kebiasaan lamanya itu. Saat itu memang belum turun perintah yang melarang meminum minuman keras. Pernah semalam suntuk Hamzah melewati malam dengan meminum minuman keras ditemani para penghibur. Tempat hiburan itu memang disediakan oleh para tokoh Yahudi untuk menyambut orang-orang Islam dan melenakan mereka. Para penyanyi pun dipanggil untuk menghibur. Malam itu Hamzah dianggap menjadi tamu kehormatan. Keesokan harinya Hamzah datang ke masjid dalam keadaan mabuk adik-adik tersayang.
Dari mulutnya menguap bau minuman keras dan pakaiannya masih tercium wangi aroma penyanyi Yahudi. Tuh ya. Tak kala melihat keadaan pamannya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menunjukkan rasa ketidaksukaannya. Kaget ya adik-adik ya, ketika melihat kondisi pamannya dalam kondisi yang tidak baik ya adik-adik ya. Tuh. Apalagi ketika dalam keadaan mabuk itu, Hamzah begitu memandang remah para sahabat yang lain sambil berkata tanpa sadar, "Kalian semuanya lah budak-budak nenek moyangku." Tuh ya, ucapannya si Hamzah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat kecewa. Mendengar perkataan pamannya itu, dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terasa sesak adik-adik. Beginilah akibatnya jika orang minum arak. Untunglah ketika sadar dari rasa mabuk, Hamzah begitu menyesali perbuatannya. Dengan air mata berlinang, ia meminta maaf kepada kaum muslimin di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah langsung bersumpah tidak akan lagi mendekati minuman keras. Setelah itu, tangis Hamzah seolah tidak tertahankan. Para sahabat amat terharu melihat lelaki yang begitu gagah menangis penuh takut pada murka Allah. Lalu dosa-dosa Hamzah pun menghilang, hanyut bersama derasnya air mata penyesalannya. Tuh ya. Jadi ini gambaran buat kita adik-adik ketika kita melakukan kesalahan, jangan segan-segan kita meminta maaf. Terus kita bertobat gitu ya, tidak mengulangi kesalahan itu lagi ya adik-adik tersayang ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pasar. Adik-adik tersayang, begitu satu masalah selesai, muncul masalah lain untuk dihadapi. Demikianlah yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kali ini masalah kembali muncul dari orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah penguasa perdagangan Madinah. Satu-satunya pasar yang ada di Madinah adalah pasar milik Yahudi Bani Kainuqa. Namun, ketika para muhajirin mulai datang dan menetap, orang-orang Yahudi menghadapi lawan yang seimbang. Tidak ada yang dapat menandingi kepiawaian orang-orang muhajirin dari suku Quraisy dalam hal berdagang. Bahkan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf, memiliki kekayaan yang melebihi kekayaan saudagar Yahudi manapun. Padahal baru saja beberapa bulan yang lalu Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah sebagai pengungsi yang tidak berharta. Buat strategi baru. Kita hancurkan perdagangan mereka. Demikian ujar salah seorang pemimpin Yahudi. Kita buat kontrak-kontrak dagang palsu buat orang-orang muslim itu. Adik-adik tersayang, begitu kontrak-kontrak dagang palsu itu dibuat, banyak pedagang muhajirin dan ansor menderita kerugian. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam. Dengan sangat cerdik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan membangun pasar tandingan. Pasar baru ini tidak boleh disusupi para pedagang Yahudi dan orang-orang munafik pimpinan Abdullah bin Ubay. Tuh ya. Tidak hanya sampai di situ. Di pasar baru itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pembungaan uang, kecurangan, dan menjual barang yang tidak ada. Para penjual harus bertanggung jawab atas barang yang dijual dan para pembeli harus diberitahu apabila barang yang dijual itu mempunyai cacat. Keadilan dan sikap saling menghormati di pasar baru ini membuat banyak pedagang asing ikut berpindah ke pasar kaum muslimin. Banyak dari mereka yang ikut memeluk Islam.
Mereka kagum karena umat Islam begitu dermawan dan saling mengasihi. Kaum muslimin memang melaksanakan seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, dia akan memperoleh kemudahan di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Orang Yahudi tahu bahwa pasar seperti inilah yang akan menghancurkan bisnis mereka. Tuh, akhirnya kaum muslimin mempunyai pasar sendiri ya adik-adik tersayang. Tuh, ayo kita baca sebelum kita ke halaman berikutnya. Hari Jumat di pasar. Kala itu, hari Jumat adalah hari untuk bersukaria di seluruh Jazirah Arab karena orang sibuk berdagang di pasar. Karena itu, turunlah firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu ada di surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah ada di surat ke-62 ayat ke-9. Yuk adik-adik tersayang kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Aisha, sang penyair. Adik-adik tersayang, tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mendirikan pasar Madinah tidak sekedar menandingi orang Yahudi, tetapi juga untuk menandingi pasar Mekah yang sudah amat terkenal di seluruh penjuru Arab selama berabad-abad. Maka dari itu, kaum muslimin pun mendirikan podium-podium tempat para penyair melantunkan puisi yang baru digubah. Ya, adik-adik ya, ini adalah salah satu seorang penyair nih adik-adik. Saat itu penyair itu, profesi penyair itu sangat penting sekali adik-adik. Seperti wartawan saat ini ya. Yuk, lanjut ya. Mengapa para penyair demikian penting? Nah, pada saat itu para penyairlah yang mengungkapkan penderitaan atau menyebut-nyebut kehebatan suatu kaum. Para penyairlah yang mengangkat nama suatu suku di atas suku-suku lain dengan untayan-untayan kata yang memukau dan menggetarkan. Kata-kata para penyairlah yang kemudian menyelusup ke dalam benak setiap orang dan lalu disampaikan kepada generasi demi generasi secara turun-temurun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu benar bahwa peran para penyair dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Saat itu, penyair hebat yang sudah memeluk Islam dan amat mencintai Allah serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan bin Sabit. Beliau berharap akan banyak penyair hebat lainnya yang bergabung dengan Islam. Sehingga gaung dakwah akan menyebar laksana petir ke penjuru Jazirah Arabia. Mengetahui tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, orang Yahudi dan kafir Quraisy berusaha keras menghalangi para penyair bergabung dengan kaum muslimin. Salah seorang yang mereka rintangi mati-matian adalah Aisha, seorang penyair yang tiada duanya pada saat itu. Aisha adalah penyair yang selalu menyelidiki apa-apa yang tidak diketahui. Ia berpindah dari satu negeri ke negeri lain untuk meredakan goncangan batinnya. Ia memperoleh banyak harta dari para pemuka negeri yang berlomba-lomba menyambut dan memberinya hadiah. Begitu mendengar Islam, ia memutuskan untuk pergi ke Madinah. Namun, orang Quraisy mencegatnya dan berkata kepadanya, Abu Bashir, Muhammad melarang meminum minuman keras. Karena Aisyah adalah penggemar pesta, ia pun berkata, kalau begitu aku akan minum sepuasnya tahun ini. Barulah setelah itu aku akan mendatangi Muhammad. Namun, saat yang disebutkan itu tidak pernah sampai ke Aisyah, keburu sakit dan meninggal.
Ternyata Aisyah belum sempat beriman kepada Rasulullah ya adik-adik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sedih mendengarnya. Seandainya tidak karena minuman keras, tentu saja lagi penyair hebat telah bergabung di barisan kaum muslimin. Tuh ya. Semangat syair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peka terhadap keadaan orang Arab yang semangat syairnya cenderung pada permusuhan dan kekerasan. Karena itu, dalam beberapa kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang syair. Namun, apabila syair berisi kebijaksanaan dan kebajikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta 3 penyair muslim. 3 penyair muslim itu siapa adik-adik? Oke, yang pertama adalah Hasan bin Sabit, yang kedua Ka'ab bin Malik, dan Abdullah bin Rawaha untuk membela Islam dengan syairnya. Oke, seperti itu ya adik-adik tersayang. Apakah kita lanjut adik-adik? Oke, lanjut ya. Lanjut satu ini ya, satu muka ya. Pasukan Abdullah bin Jahsy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus mengingatkan agar para sahabatnya tidak terlena sebab bahaya besar tengah mengancam mereka. Suatu saat nanti pasukan Quraisy dipastikan akan datang untuk menghancurkan Madinah. Beliau prihatin melihat ada beberapa sahabat yang dulu di Mekah berjuang membela iman dengan berani, kini malah bersantai dan sibuk mengumpulkan harta. Tuh adik-adik, ini ternyata adalah ancaman berikutnya ini, ujian untuk Rasulullah ya adik-adik ya. Dengan gencar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa jalan mereka masih panjang dan hari depan menanti mereka dengan segudang kesulitan. Siapa saja yang turun ke medan laga dan gugur dalam membela Islam, ia akan memperoleh sebuah kebun di akhirat sebagai ganti ladangnya di dunia. Istana megah yang akan mengganti rumahnya di dunia. Dan bidadari yang jelita tiada terkira akan menjadi istri mereka di akhirat. Semua peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhirnya mulai mengikis sifat rakus dunia dari hati sebagian sahabat. Kini semua bertempur untuk membela masa depan. Dalam semangat seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sebuah pasukan di bawah komando Abdullah bin Jahsy. Pasukan kecil itu berangkat dengan membawa sebuah surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan buka surat itu kecuali setelah kalian berjalan selama 2 hari. Demikian pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan itu berisi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Abdullah bin Jahsy dan pasukannya berangkat ke Nakhlah, suatu daerah di dekat Mekah, untuk mengintai orang-orang Quraisy. Begitu tiba di Nakhlah, pasukan muslim ini memergoki kafilah dagang Quraisy. Abdullah dan pasukannya mundur. Saat itu bulan suci, waktu yang tidak diperbolehkan berperang. Akan tetapi mengingat perlakuan Quraisy yang merampas harta kaum muslimin saat di Mekah, rasanya sangat pantas apabila saat itu perbuatan itu dibalas. Akhirnya, setelah berunding, pasukan muslim memutuskan untuk menyerang. Allahu Akbar! Pekik takbir membuka serangan tiba-tiba masuk pasukan muslim. Kafilah dagang Quraisy itu berhasil ditaklukkan. Pemimpinnya Amir bin Al-Hadrami tewas. Harta dagangan mereka dirampas serta 2 orang Quraisy berhasil ditawan.
Akan tetapi, begitu pasukan tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut, lalu berkata dengan kecewa, "Aku tidak memerintahkan kamu berperang pada bulan suci." Tuh ya. Yuk kita baca patroli pengintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pasukan patroli pengintai dengan jumlah 15 sampai 30 orang. Tugas patroli pengintai adalah mencari tahu gerakan musuh dan rencana mereka, menaksir kekuatan musuh, mempelajari medan berikut titik-titik strategisnya, memperoleh sumber air, dan merekrut penduduk setempat, dan menilai sikap mereka pada pasukan muslim. Baik adik-adik tersayang, cukup dulu ya. Besok kita lanjut ke fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan ya. Oke, adik-adik tersayang, jika video ini bermanfaat untuk adik-adik tersayang, silahkan adik-adik bisa bantu untuk membagikan. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.